Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah psikologi industri pertemuan kedua. Ya. Apa yang kemudian saya akan mulai bahas pada pertemuan ini, kita mulai menginjak pada individual differences. Jadi apa sih itu individual differences? Ya. Nah, kalau misalnya Mas Mbak lihat di page 88, itu Mas Mbak akan menemukan pernyataan ini. What do Justin Bieber, the Pope, Lady Gaga, Stephen King, Kevin Durant, Barack Obama, your grandmother, and your instructor have in common? Jadi apa sih yang Justin Bieber, Paus, Lady Gaga, Stephen King, Kevin Durant itu pemain basket ya, Barack Obama itu mantan presiden Amerika kalau nggak tahu, ya kemudian nenek Anda dan saya. Itu persamaannya apa? Gitu. Nah, jadi itu pertanyaan pertama yang muncul terkait dengan perbedaan individu ya, dan diceritakan kemudian they are different in abilities, interests, experiences, personality, age, gender, race, and backgrounds. Mereka itu berbeda pada kemampuannya, ketertarikannya, pengalamannya, kepribadiannya, usia, gendernya, rasnya, dan latar belakangnya. Nah, many psychologists including IO psychologists believe that the differences among individuals can be used, at least in part, to understand and predict their behavior. Jadi kenapa kemudian kita bahas individual differences? Kenapa kita bahas perbedaan antar individu? Kenapa kita bahas tadi perbedaan antara tiap orang yang tadi di slide sebelumnya? Karena psikolog-psikolog, khususnya psikolog yang terkait dengan industrial dan organizational psychology, itu percaya bahwa perbedaan dari tiap-tiap individu itu dapat mencerminkan perilaku mereka. Kita bisa mengerti, understand, and predict, memprediksi perilaku dari seseorang itu dari perbedaan-perbedaan yang tadi sudah dinyatakan sebelumnya. Nah, kemudian apa sih definisi dari individual differences? Individual differences didefinisikan sebagai dissimilarities between or among two or more people. Ya, jadi keperbedaan antara satu dan orang lain itu adalah individual differences. Sebenarnya tanpa didefinisikan secara harfiah itu harusnya kita udah paham ya, individual differences berarti kan perbedaan antara individu gitu. Tapi kemudian di dalam industrial dan organizational psychology ini ngaruh apa perbedaan itu? Nah, ternyata kita bisa melihat atau mengerti atau memahami gitu ya, dan memprediksi perilaku dari seseorang itu tadi melalui perbedaan karakteristik yang ada pada orang tersebut. Nah, karena ini nanti kemudian ada hubungannya dengan pekerjaan yang mereka lakukan, nah makanya kemudian ini diteliti, gitu ya. Karena kan ini kan terkait dengan industrial dan organizational psychology. Nah, jadi harusnya ini pasti terkait dengan pekerjaan. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, differential psychology, psychometrics, and industrial organizational psychology. Nah, differential psychology defined as scientific study of differences between or among two or more people. Jadi psikologi diferensial atau differential psychology itu adalah studinya, scientific studinya. Jadi penelitian terkait dengan perbedaan antar satu individu dengan individu lainnya. Ya. Kemudian ada lagi definisi tentang mental test. Mental test itu apa? Mental test defined as instrument designed to measure a subject's ability to reason, plan, and solve problems, atau juga bisa disebut dengan an intelligence test. Nah, apa kemudian kaitannya dengan differential psychology? Kita ke slide selanjutnya terlebih dahulu ya. Intelligence defined as the ability to learn and adapt to an environment. Jadi seseorang itu dinilai memiliki intelektual yang tinggi itu bila mereka memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu adalah intelligence. Sedangkan mental ability defined as capacity to reason, plan, and solve problems atau cognitive ability. Gitu ya. Jadi mental ability itu didefinisikan sebagai kapasitas seseorang dalam memberikan alasan, merencanakan, ataupun memecahkan masalah yang mereka hadapi. Gitu ya. Nah, psychometrics kemudian apa? Psychometrics itu didefinisikan defined as practice of measuring a characteristic such as mental ability and placing it on a scale or matrix. Jadi psychometric itu apa kemudian? Jadi tadi mental ability yang tadi sudah dijelaskan itu kemudian diukur ya, diukur dan diberikan skala
gitu ya, diberikan angka gitu ya yang mendefinisikan kemampuan dari si individu tersebut. Nah, kalau misalnya terkait dengan mental ability, ya maka kemudian nanti yang ada skalanya adalah skala mental ability-nya sampai mana. Nah, biasanya nanti kemudian ada yang disebut dengan threshold. Threshold itu adalah jumlah minimum yang biasanya dibutuhkan oleh perusahaan terkait dengan para pelamar-pelamar yang mendaftar kerja ke perusahaan. Gitu ya. Nah, sedangkan intelligence test defined as instrument designed to measure the ability to reason, learn, and solve problems. Makanya kemudian ketika Mas Mbak itu nanti melamar kerja, ya itu Mas Mbak akan menghadapi tes-tes ini tadi. Jadi nanti mental ability Mas Mbak akan diuji, intelijensi Mas Mbak akan diuji gitu ya, kecerdasan Mas Mbak akan diuji melalui serangkaian tes yang nanti bisa menentukan nilai Mbak itu berapa, nilai Mas Mbak itu berapa. Dari situ kemudian nanti perusahaan itu memiliki acuan yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menerima atau tidak menerima Mas Mbak bekerja di situ, atau meneruskan atau tidak meneruskan Mas Mbak untuk ke tahapan uji selanjutnya dari proses rekrutmen yang ada di perusahaan tersebut. Tuh ya. Jadi itu yang kemudian diatur ya dengan melakukan serangkaian uji-uji ini tadi. Maka Mas Mbak, ya itulah gunanya Mas Mbak kuliah. Ya, salah satu fungsinya adalah melatih Mas Mbak untuk memberikan dasar, merencanakan ataupun mencoba untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang mungkin muncul. Jadi kalau misalnya ada satu mata kuliah itu mengandung hal-hal itu, nah itu harusnya saya sarankan Mas Mbak untuk lebih perhatikan itu, karena itu nanti mempengaruhi kemampuan Mas Mbak untuk memecahkan masalah gitu ya, suatu masalah, problem solving. Jadi ketika nanti di perusahaan itu, ketika Anda melamar itu, Mas Mbak itu diminta untuk menyelesaikan sebuah case gitu ya, ditanya kemudian ini ada case, biasanya gitu ditanyakan nanti ya, ini ada kasus begini gitu, sebagai seorang karyawan atau sebagai karyawan yang memegang posisi tertentu yang Mas Mbak lamar di perusahaan itu, bagaimana nanti Mas Mbak itu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini hal-hal seperti ini nanti akan ditanyakan, dan itu harusnya Mas Mbak latih kemampuan untuk problem solving itu dari sekarang, karena sebenarnya kan inti perusahaan itu kan merekrut karyawan itu kan salah satunya adalah untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang mungkin muncul di perusahaan tersebut gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengisi posisi gitu ya. Posisi itu kan ada untuk menjadi solusi dari pemecahan sebuah masalah. Nah, kemudian posisi kosong itu kemudian dilakukan rekrutmen untuk mengisi posisi tersebut gitu. Dan Anda yang nantinya akan mengisi posisi itu. Jadi harapan perusahaan adalah ketika Mas Mbak nanti menduduki posisi tersebut, maka ketika terjadi masalah yang diantisipasi oleh perusahaan, Mas Mbak memiliki cukup kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Oke? Ya. Nah, identifying individual differences. In the past, we concentrated on only one chef. Jadi hanya di masa lalu itu mereka hanya terkonsentrasi pada satu hal, yaitu intelligence-nya aja. Jadi yang diuji itu cuman intelligence-nya aja, kemampuan problem solving-nya. Nah, tetapi ternyata setelah semakin ke sini, ternyata banyak sekali hal, banyak sekali faktor yang menentukan kinerja seseorang di dalam perusahaan itu, dan itu tidak hanya dilihat dari intelijensinya. Jadi tidak kalau dulu intelligence itu cukup gitu ya, kemampuan problem solving itu cukup, semakin ke sini itu semakin tidak cukup hanya itu saja gitu. Jadi perusahaan itu kemudian menemukan hal-hal lain yang akan berpengaruh terhadap performa kerja dari seseorang, makanya itu kemudian juga diuji. Makanya tadi kayak mental test gitu ya. Mental test itu kan digunakan untuk menguji mental seseorang gitu, terkait dengan pekerjaan yang nantinya akan mereka emban gitu kan ya. Today we are thinking many more shafts as well as deeper ones, seperti mental ability such as memory, diuji kemudian seberapa besar kemampuan Anda untuk mengingat, specific aspect of personality such as emotional stability-nya bagaimana, karena itu juga nantinya akan mempengaruhi kinerja Mas Mbak gitu. Jadi tidak hanya katakanlah seseorang itu memiliki tingkat intelijensi yang tinggi gitu ya dalam memecahkan masalah, tetapi
tentu saja ketika kemudian emosinya sedang tidak stabil, maka itu akan mengganggu kemampuan problem solvingnya. Dan itu yang tidak mau dihadapi oleh perusahaan gitu. Perusahaan nggak mau kinerja Anda itu menurun karena Anda memiliki ketidakstabilan emosi. Atau kalau misalnya kemudian pun perusahaan itu menginginkan Anda untuk bekerja di situ, perusahaan itu pengennya itu emosi Anda itu akan bertahan pada titik yang stabil sehingga nantinya itu akan diberikan semacam treat-treat kepada karyawan itu supaya menjaga agar selama mereka bekerja di situ emosinya tetap stabil, ya. Nah, di lingkungan kerja yang sangat syarat akan inovasi seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi saat ini, makanya kemudian banyak sekali disediakan semacam hiburan-hiburan. Nah, itu kan menjaga agar kondisi emosi seseorang, kondisi mental seseorang itu selalu stabil gitu, sehingga harapannya mereka itu bisa mengerjakan pekerjaan mereka itu dengan baik karena pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah pekerjaan yang memungkinkan terjadinya potensi stres tingkat tinggi gitu. Ya, gitu. Jadi hal-hal seperti ini. Nah, kemampuan seseorang dalam menghadapi stres itu tadi itu juga diuji sehingga orang-orang yang nantinya akan diterima itu adalah orang-orang yang setidaknya memiliki kemampuan yang diharapkan oleh perusahaan sehingga ketika kemudian mereka dihadapkan dengan stres yang tinggi, emosi mereka tetap stabil, mental kondisi mereka tetap stabil sehingga mereka masih bisa memberikan kinerja terbaik yang bisa mereka berikan kepada perusahaan. Atau potential in your ability such as emotional intelligence. Itu ya, intelijensi emosional. Oke. Nah, varieties of individual differences. In addition to cognitive ability, work psychologists now consider individual differences in physical abilities, personality, interest, knowledge, and emotion. Makanya kemudian banyak sekali hal-hal baru yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya, khususnya di perusahaan-perusahaan yang ada di zaman seperti ini, karena supaya menjaga agar physical abilities-nya terjaga, personality mereka itu juga sesuai dengan harapan perusahaan, mereka itu dipenuhi ketertarikannya, gitu ya. Kemudian ada knowledge di situ juga, seberapa jauh pengetahuan mereka, seberapa jauh perusahaan bisa memberikan pengetahuan, tambahan pengetahuan terhadap mereka, dan juga emosi dari si karyawan itu tadi ya. Jadi walaupun ini semua itu sepertinya erat kaitannya ranahnya dengan psikologi, tetapi sebagai orang manajemen, Mas Mbak juga tahu bahwa kenapa sih kemudian ada perusahaan itu yang seperti umumnya perusahaan gitu ya hanya memberikan ya apa yang biasanya diberikan oleh perusahaan lain gitu, ya udah kerja aja, ntar akhir bulan digaji, that's it gitu. Tapi kemudian ada perusahaan lain itu yang banyak sekali memberikan fasilitas-fasilitas tertentu terhadap karyawannya seperti kayak Google. Mungkin kalau di Indonesia sekarang perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti Tokopedia, kemudian Gojek, itu kan ada perusahaan-perusahaan yang memberikan treatment yang berbeda gitu terhadap karyawan, tidak hanya gaji yang mereka peroleh tetapi berbagai fasilitas-fasilitas lain yang harapannya mampu menunjang kinerja mereka di perusahaan tersebut. Okay. That's all. Ya, semoga materi yang sedikit ini bisa Mas Mbak pahamin. Nah, nanti sisanya terkait dengan bahasan-bahasan subtopik lainnya tentu saja akan diteruskan seperti biasa melalui instruksi yang Mas Mbak akan peroleh setelah ini. Saya rasa itu aja. Terima kasih banyak yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.